Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Kita mau katakan, Yesus padamu ku berseru. Saya persilakan kepada hambanya untuk mentampilkan ibadah ini.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kembali kami boleh dipertemukan pada hari Minggu Kudus ini. Bersama kami datang bersekutu memuji memuliakan nama Engkau di dalam keluarga besar Jemaat Tuhan GKSI Given. Tuhan tolong biarlah di dalam jalannya ibadah ini ya Bapa, boleh berjalan di dalam pimpinan dan di dalam pertolongan yang daripadamu, sehingga setiap para pelayan Tuhan yang boleh terlibat di dalamnya untuk mengambil bagian, worship leader, para pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah urapan yang kudus daripada Bapa di surga, terus mengurapi dan memimpin jalannya ibadah ini sampai dengan berakhirnya. Dan kami ya Tuhan, bagi hamba Tuhan, boleh habiskan ibadah ini, bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, yang akan menuntun dan akan memimpin jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya, turunlah atas jemaat sekalian, anugerah dan damai sejahtera yang akan memimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya boleh jadi dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu semua. Saya yakin semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Selama 1 minggu ini, selama 8 bulan lebih di masa COVID-19, Tuhan pasti masih menyertai kita semua, dan kita masih kuat sampai pada hari ini, masih berpegang teguh pada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, kita katakan datanglah ke bait-Nya.
Amin. Tuhan Yesus baik. Saya yakin banyak kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan kita buka ruang kesaksian pada hari Minggu ini untuk mempersiapkan diri bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian. Kita angkat dulu satu pujian, kita katakan Dia sanggup. Silakan pada Bapak Ibu yang memberikan kesaksian. Boleh melambaikan tangan. Tante Eda, silakan Tante Eda. Oke, salam. Selamat hari Minggu. Saya ingin menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap kami sekeluarga. 3 minggu yang lalu, saya betul-betul itu agak-agak gimana ya, karena saya dapat kabar Vidi dan anaknya kena COVID, rumah sakit. Peti dan Yudi sakit. Yudi kena gula yang memang tinggi, harus disuntik insulin, dan Peti kena darah tinggi. Pokoknya tepat hari Minggu itu saya dengar berita itu, tapi saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya tidak pernah bertanya, Tuhan apa maksudmu ini? Tidak, saya tidak bertanya. Tapi saya langsung datang kepada Tuhan. Saya duduk, saya merenung dan saya baca firman Tuhan. Saya dapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut, karena Dia akan menuntun kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dan satu firman Tuhan lagi yang menguatkan saya di Yesaya 58 ayat 9. Dia mengatakan, ini aku. 2 kali dia mengatakan, ini aku. Apabila engkau maksudnya ini segala dosa-dosamu, apapun yang kau perbuat, dan dia menjawab, ini aku. Di situ saya benar-benar merasakan Tuhan benar kau hadir dalam kehidupan kami. Saya ini tanah liat. Tidak mungkin tanah liat berkata kepada yang pembuat tukang itu berkata, tidak mungkin, maksudnya tanah liat itu berkata kepada yang membuat membuat tanah liat itu, kenapa kamu buat apa sih saya? Tidak mungkin kan, sama juga. Saya nggak mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang harus kau perbuat sama saya? Apa sih maksudmu Tuhan? Saya tidak bertanya. Tapi saya hanya datang, saya datang ke hadapan Tuhan dan saya berdoa, saya mengucap syukur. Di situ saya menangis, benar-benar menangis. Saya cuma bilang, Tuhan
Kuatkan saya, kuatkan Vidi, kuatkan Rachel, kuatkan Peti Yudi. Itu aja saya minta sama Tuhan. Hari berganti hari, Vidi masuk. Waktu dia masuk, dia memang tidak sesak ya. Tidak bagus keadaannya. Tapi setelah sehari 2 hari, katanya sesak. Mama berat dia punya nafas. Dan terus darahnya kental. Jadi Vidi bilang, kalau COVID itu menyerang darah. Makanya kalau orang yang darah tinggi, diabetes apapun masuk ke dalam itu, darah yang dia serang. Waktu saya dengar itu saya hanya bilang, Tuhan, apa yang kau perbuat itu indah. Tapi saya yakin dan percaya, kau tidak ambil anak saya di saat COVID, Tuhan. Saya berdoa, besoknya saya mendengar darahnya bagus. Tapi memang nafasnya agak sesak. Tapi beberapa hari itu saya ternyata itu memang agak parah. Saya baru baca di Facebook karena dia tidak mau bilang ke saya, Lady nggak mau ngomong. Memang Vidi agak parah karena waktu itu jam berapa malam dia kena anfal, yang keringat dingin apa semua sampai dokter juga heran kenapa ini. Tapi memang saya agak gelisah, tapi saya hanya bilang, Tuhan kasih kekuatan anak saya, kasih kekuatan kami. Besoknya saya mendengar darahnya bagus. Tapi malamnya saya dengar lagi, Mah, gula Vidi tinggi. Ya Tuhan, saya bilang, Tuhan apa yang kau perbuat itu baik, karena ada rencanamu. Besoknya bagus, dia punya gula bagus. Besoknya lagi, kemudian saya dengar lagi, Mah, tensi Vidi tinggi. Saya tidak bisa berkata-kata apa, tapi saya hanya datang kepada Tuhan. Dan saya berpuasa berapa hari. Saya maksudnya bukan karena Vidi sakit saya berpuasa, tidak. Tapi saya mohon Tuhan, kalau saya bersalah, Vidi bersalah, kami pun bersalah, ampuni salah kami. Saya berdoa terus, saya berdoa. Tapi saya memang, Tuhan bilang jangan bimbang dan ragu. Saya tidak bimbang dan ragu. Berangsurnya setelah semuanya bagus, darahnya bagus, dan puji Tuhan, memang dia tetap berapa hari dicek lagi, masih tetap positif. Tapi saya tahu, saya bilang rencana Tuhan ada. Karena Vidi ini kenapa? Vidi orangnya paling getol kalau kerja. Kalau disuruh libur nggak pernah mau. Dan memang kantor paling senang sama dia. Terus Vidi itu di kantor itu terkenal protokol yang benar-benar dia lakukan. Cuci tangan, masker semua. Dia itu paling-paling dia. Tapi saya lihat ada rencana Tuhan dalam hal ini. Karena itu bukan apa, ketakutan kita yang buat semuanya ini. Saya bilang makanya Vidi jangan takut, nah. Jalani aja, jangan terlalu takut. Selalu terlalu takut, nah nanti ini. Tapi saya mengucap syukur, saya bilang Tuhan ada rencanamu indah. Karena semua bisa di-tackle sama kantor. Tadinya Vidi disiapin hotel, masuk hotel. Dan disiapin dokter, tapi mungkin kayak kalau di sana tidak terlalu ini ya. Akhirnya dikirim ke Cikini. Dan saya mengucap syukur ya Tuhan terlalu baik buat kita semua pasti Tuhan terlalu baik. Dia menjaga, dia memelihara, dia menguatkan. Dan sampai saat ini saya mengucap syukur Tuhan itu luar biasa. Sudah ada dalam pemulihan. Cucu saya Rachel juga dalam pemulihan. Yudi, Petis semua dalam pemulihan. Ini karena doa semua kita. Saya berterima kasih buat jemaat GKSI dan gembala dan seluruh pendeta, para diaken, saya berterima kasih mengucap syukur atas doa-doanya yang terus mendukung Vidi, Rachel, dan saya secara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Diaken Adeleda. Mungkin untuk kondisi seperti itu mungkin dia tante paling syok lah. Ya, syok. Hanya di rumah doang gitu kan, mendengar setiap progres, setiap apa. Ya kita semua berdoa ya Tan. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya. Bang Armstrong tadi lambai-lambai. Oh iya. Mana Tabita? Hari ini anakku Tabita ulang tahun. Mungkin kita mau ucapin sesuatu. Maaf. Ayo. Ayo sayang. Bentar aja. Hah? Nggak ada. Dia malu mengucapkan sesuatu. Saya bersyukur perjalanan hidup saya
rumah nikah saya sangat bersyukur. Jadi hari ini tanggal 8 Tabita berulang tahun, yang keberapa nak? 21 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur Tabita adalah hadiah pernikahan kami. Jadi kami menikah tanggal 7, lalu setahun kemudian tanggal 8 Tabita lahir. Jadi kami sangat bersyukur dikasih sesuatu yang tidak semua orang mengalami hal ini ya. Jadi dengan ulang tahun pernikahan, yaitu lahirnya anak kami. Kalau ada yang tahu Pendeta I. Ketut Gana, ada yang kenal masih ya? Pendeta I. Ketut Gana, saya banyak dibimbing sama beliau. Waktu itu dia adalah pendeta di GPI. GPI itu dari YPPI Batu Malang. Jadi saya dibimbing sama keluarga itu dan saya bersama-sama dengan anak-anaknya melayani. Situ ada Paul, Hans, dan almarhum Timo. Waktu itu saya masih SMA, jadi ketika mereka mengadakan ulang tahun pernikahan sekaligus ulang tahun anaknya yang namanya Paul. Tanggal yang sama. Kalau saya selisih sehari. Nah, waktu saya menyaksikan itu, saya ingin sekali memiliki sebuah peringatan yang spesial itu. Ya, saya ingin sekali kalau nanti saya menikah, saya punya anak nanti tanggal lahirnya sama dengan ulang tahun pernikahan. Dan mungkin itu keinginan yang mustahil juga ya. Tetapi setelah berapa tahun saya menikah terus anak saya lahir, saya belum teringat yang itu gitu. Lalu setelah itu saya baru ingat ketika di Facebook teman saya yang ulang tahun itu mengupload juga, oh ternyata luar biasa. Tuhan mengabulkan impian saya dan perjalanan hidup saya sangat bersyukur. Sesuatu yang sangat indah yang Tuhan berikan buat saya. Latar belakang istri saya itu dari Katolik. Jadi saya juga nggak pernah meminta dia untuk ikut saya. Kami semua jalani sesuai dengan apa yang kami yakini. Setelah anak kami Tabita lahir, lalu tiba-tiba istri saya ingin dibaptis. Ya, saya bersyukur aja ya, Tuhan mendengarkan segala keinginan kami ya, walaupun kami tidak meminta lebih, Tuhan berikan itu semua. Setelah itu waktu dia dibaptis, pendeta, kebetulan saya pelayanan waktu itu di Tiberias. Waktu pelayanan dibaptis di sana, Pak Pariaji bilang, mau minta apa dari saya, nanti dari Tuhan nanti saya doakan katanya. Terus kami mau punya anak lagi. Akhirnya Pak Pariaji mendoakan kami dan bilang kepada kami tahun depan nanti anak kamu lahir. Kamu mau minta anak perempuan atau laki-laki? Yang sudah ada perempuan, ya udah saya doakan laki-laki. Dan Tuhan lagi-lagi mengabulkan kami, lalu lahirlah Thomas. Dan buat yang belum nikah, ya, di akhir kita langsung tersenyum, manis sekali. Jadi Bang Erik, yakinlah bahwa Tuhan mengabulkan, bahkan Dia memberikan apa yang tidak kita inginkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan.
buat Revi, buat dua pendeta kita yang cantik-cantik ini, ya. Jangan pernah berhenti. Mengalir aja hidup kalian bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita dengar ceritanya Tante Eda, ya semua senior kita, itulah Tuhan. Ya, semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat kamu buat pemeliharaan. Ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bang Erik. Ya, terima kasih Bang Armstrong, luar biasa. Memang dalam hidup itu kita hanya sebagai karya Tuhan yang berperan. Dan setiap manusia tidak bisa memilih jalannya masing-masing karena Tuhan yang sudah menetapkannya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ruang kesaksian saya tutup di sini. Kita mau persiapkan hati kita mendengar firman dari buku Gembala. Kita angkat satu pujian kerenungan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, karena di hari Sabat ini Tuhan, di hari perhentian ini, kami boleh diberikan kesempatan dan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji dan menyenangkan hati-Mu di masa-masa yang sangat tertekan ini, masa di mana Engkau memperlihatkan kuasa-Mu, di mana kami harus bergaul erat dengan kondisi pandemi ini, sehingga banyak dampak terjadi buat dunia, di semua negara terjadi krisis.
krisis ekonomi berdampak kepada juga usaha dari setiap orang, pekerjaan daripada setiap orang. Kalau kami boleh berada, kami tahu ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya oleh pertolongan-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Kami memasuki lebih dalam lagi Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu di hari perhentian-Mu, di hari Sabat ini. Menyenangkan hati-Mu karena Engkau sudah begitu baik menolong kami, memberikan kami kekuatan, anugerah, perlindungan. Kami mau masuk dalam pendengaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus, dan biarlah firman disampaikan bisa memberkati jemaat yang ada dalam Zoom meeting online ini, dan nanti jemaat yang akan mendengarkan rekaman YouTube-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan karena kita kembali diberikan kesempatan di masa yang sangat berat ini, di masa setiap orang merasa tertekan, tapi tertekan ini merupakan sebuah bentuk aniaya buat kita, aniaya batin kita, supaya kita tetap ada di dalam rancangan Tuhan, supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan, karena di dalam tekanan-tekanan ini, di dalam kelemahan-kelemahan ini, kuasa Tuhan akan semakin besar dalam kehidupan orang percaya. Saya mau bahas, saya digerakkan untuk membahas nanti di dalam tugas-tugas saya, jadwal-jadwal saya, selain perjamuan kudus, saya akan membahas apa yang kita kenal di dalam perjanjian lama, dan saya akan kaitkan ke perjanjian baru, nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil ini bukan karena status dia kecil. Di mata Tuhan semua nabi. Tapi dikatakan nabi-nabi kecil karena tulisannya mungkin hanya pendek-pendek, tidak sepanjang Yesaya, atau tidak sepanjang Daud di dalam kitab Mazmur, seperti itu. Atau Salomo, atau ke kitab Daniel. Tidak, tapi mereka hanya memiliki beberapa pasal, tapi itu sangat memberkati karena di dalam nabi-nabi kecil ini, pelayanan Tuhan, pernyataan-pernyataan Allah digenapi untuk bangsa Israel. Ada beberapa nabi-nabi kecil di dalam perjanjian lama, ada Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Haggai, Zakaria, dan Maleaki. Itu yang disebut nabi-nabi kecil. Nah, untuk pertama atau chapter pertama ini saya akan membahas mengenai Nabi Hosea. Oleh sebab itu, tema khotbah saya adalah hidup kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan. Apa maksud dari tema ini? Tema ini akan mengingatkan kita akan sebuah kata dasar pulih. Berbicara mengenai perbaikan. Berbicara mengenai perbaikan hidup kita. Yesus memperbaiki, firman Tuhan melalui firman Tuhan memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki kehidupan kita untuk apa? Untuk kembali ke dalam rancangan Tuhan. Kembali ke dalam rancangan Tuhan, kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali mengasihi Tuhan, kembali mencintai Tuhan, dan kembali merasakan anugerah berkat perlindungan kasih sejahtera daripada Tuhan. Sehingga hidup kita akan masuk ke dalam kategori keberhasilan di dalam pertolongan Tuhan. Kenapa banyak orang percaya di luar sana, hidup mereka penuh dengan tekanan, bahkan mereka tidak pernah merasakan apa yang dikatakan keberhasilan. Kesaksian Pak Armstrong tadi mengingatkan kita, dia memiliki keberhasilan dalam hidup, memiliki mujizat dalam hidupannya. Kesaksian Tante Eda tadi memberikan kita gambaran bahwa Tuhan itu dahsyat. Tekanan yang begitu besar, tapi tadi saya katakan di saat tekanan datang, kuasa Tuhan semakin besar terlihat. Amin. Di saat tekanan datang menghimpit, kuasa Tuhan datang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memperbaiki hidup kita, mengembalikan iman kita, dan membawa kita kebersihan atas iman yang kita percaya sehingga terjadi mujizat di saat itu. Dia indah pada waktunya.
hidup kita dipulihkan, itu temanya. Saya mau berangkat kepada cerita seorang Nabi Hosea. Nabi ini hidup di dalam pemerintahan Raja Yerobeam. Nabi ini mendapatkan sebuah pelayanan yang sangat berat ketika bangsa Israel berbalik dari rancangan Tuhan. Berbalik dari keinginan Tuhan, menyembah dewa-dewa dan Baal-Baal. Nabi ini memiliki tugas yang sangat berat secara manusia. Karena dia harus memutuskan sebuah hal yang tidak pernah akan dilakukan oleh seorang laki-laki. Nabi ini harus mengambil dan menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Nabi Hosea diminta oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kalau mungkin terjadi di saat ini, kita mungkin tidak mau menerima itu. Tapi dilakukan oleh Nabi Hosea. Karena bentuk dari panggilan ini akan mencerminkan kasih Allah kepada bangsa Israel. Nabi Hosea mewakili Allah dalam alegori ini atau perumpamaan ini. Karena kalau kita berbicara nabi-nabi kecil, banyak alegori atau contoh-contoh yang diberikan dalam nabi-nabi kecil ini. Dan apa yang dilakukan? Dia melakukan perintah Allah. Dan dia mencerminkan Allah dalam cerita ini. Kita buka di dalam Hosea 1. Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan, jemaat terkasih, silakan mendengarkan atau membaca Alkitab di rumah masing-masing. Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dimlaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak-anak, dan anak kedua dan anak ketiga. Ini sebuah perintah bagi seorang Hosea tidak masuk akal. Tapi karena ketaatannya dia kepada Tuhan, kesetiaannya dia kepada Tuhan, dia pergi tanpa banyak bertanya. Dia pergi mengawini wanita yang bernama Gomer. Di dalam penafsiran teologi ada berapa tafsir di situ. Apakah Gomer ini sudah menjadi wanita sundal? Atau setelah dia menikah, baru dia menjadi wanita sundal? Tapi dari ayat 2 dan 3, saya lebih mengambil poin yang pertama tadi, bahwa wanita ini sudah bersundal memang. Dan sengaja disuruh oleh Allah untuk dinikahi oleh Hosea. Cerita ini sangat ironis, sangat bikin stres untuk seorang laki-laki. Biasanya laki-laki itu mencari wanita yang baik-baik, bebet bobotnya yang baik-baik, dari pendidikannya yang baik-baik. Ini sebagai manusia tentu Hosea, kenapa Allah menyuruh saya melakukan ini? Tapi karena kesetiaannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada Allah, karena komitmen dia dan Allah ingin melayani Tuhan, dia lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Dan dia pergi mengawini Gomer. Sehingga dia memperoleh anak-anak yang
dijuluki oleh anak-anak yang anak-anak yang maaf bicara, dari keturunan tidak baik-baik, dari wanita tidak baik-baik, dari wanita yang dikatakan dalam Alkitab wanita sundal. Anak pertama Yisrael merupakan bentuk dari bagaimana bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan. Dan anak kedua Yoloruma, Loruma. Dan yang ketiga adalah Lo-ami. Anak-anak ini memiliki bentuk dari keberadaan bangsa Israel. Saya tidak mau bahas itu, tapi saya mau bahas yang lain. Karena dosa bangsa Israel dan pertolongan bangsa Israel datang dari ketiga anak-anak ini. Pertama, anak-anak ini menggambarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan akhirnya dari anak-anak Hosea, pemulihan terjadi. Bangsa Israel diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Dan itu terjadi. Hosea melakukan apa yang diperintahkan Allah. Banyak orang di saat ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah. Banyak orang yang hanya mengatakan komitmen. Tapi kita lihat sekarang banyak ibadah-ibadah yang tidak berjalan dengan baik. Walaupun gereja menyediakan itu. Kenapa? Mungkin ada perasaan tertekan. Mungkin ada perasaan stres. Mungkin karena sampai kapan pandemi ini. Mungkin ada orang bilang ibadah online itu saya tidak bisa nikmati karena tidak bertatap langsung. Tapi di sini Tuhan melatih, Tuhan mendidik kita bagaimana komitmen kita dijalankan. Dan kalau Tuhan lihat komitmen kita dijalankan, tadi saya katakan, ada perbaikan terus dalam kehidupan kita. Kita kembali ke dalam rancangan Tuhan dan kita akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan akhirnya wanita yang dinikahi oleh Hosea, dia pergi mengkhianati cinta daripada Hosea. Ceritanya begitu. Hosea tentu sebagai laki-laki kecewa. Tetapi dia hanya bersandar kepada apa yang dia katakan kepada Tuhan. Waktu dia melayani Tuhan, sama seperti kita. Aku akan setia Tuhan melayani Engkau. Perempuan itu pergi melakukan hal-hal yang tidak berat. Perempuan ini menggambarkan bangsa Israel. Sementara Hosea menggambarkan Allah, alegorisnya kalau kita lihat perumpamaannya. Atau contoh. Bangsa Israel tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allah, menyembah berhala. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Hosea pasal yang ketiga ayat 1. Berfirmanlah Tuhan, Hosea 3 ayat 1. Berfirman Tuhan kepadaku, pergilah Hosea. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Dan seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain, Allah-Allahun kecil, yaitu dewa-dewa, dan menyukai kue kismis. Di ayat 1 ini jelas Tuhan menyuruh Hosea untuk apa? Untuk kembali mencintai Gomer, kembali mencintai istrinya, kembali mencintai perempuan tersebut. Dan Hosea melakukan itu. Kalau kita lihat cerita ini menggambarkan, tadi saya katakan berkali-kali, Hosea melambangkan Allah, sementara istrinya Gomer melambangkan bangsa Israel. Kalau kita lihat tafsirnya, pendekatannya, latar belakangnya, Hosea melambangkan Tuhan Yesus. Dan Gomer melambangkan kita semua, orang yang imannya turun naik. Imannya
yang selalu datang dan pergi. Bagaimana kita mau merasakan kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau kita memiliki iman seperti Gomer? Memiliki iman seperti Gomer, yang pergi meninggalkan Hosea. Kita pergi meninggalkan rancangan Tuhan. Dan kita hanya berkata, Tuhan, kenapa saya tidak diberikan pertolongan? Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa persoalan saya tidak pernah Tuhan bantu? Kenapa tidak ada pertolongan datang dalam kehidupan saya? Karena kita sering pergi kemana-mana, keluar masuk. Keluar masuk. Iman kita iman yang keluar masuk. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Masih mending konsisten. Tidak. Tapi Tuhan maunya iman kita naik. Tapi ini tidak konsisten, malah keluar masuk. Up and down. Itu iman kita. Tapi ketika Hosea pergi kembali mencintai Gomer, istrinya, itu melambangkan Yesus pergi kembali mencintai kita. Yesus mencintai kita dengan apa? Dengan berkorban, mati di kayu salib. Itu tafsirnya. Kalau saya pelajari kisah ini dan latar belakang pengorbanan Yesus, saya menangis di bawah kayu salibnya Yesus. Karena Yesus adalah gambaran seperti Nabi Hosea. Bukan Gomer yang mencari Hosea atau kembali kepada Hosea, tapi Hosea yang pergi mencari lagi dan mencintai lagi wanita itu. Pergi. Yesus yang pergi mencari kita melalui pengorbanan dia di kayu salib. Adalah Yesus yang kita cintai dan kadang-kadang kita sering tinggalkan dengan segala kesibukan kita, dengan segala hobi kita, dengan segala masalah hidup kita. Bahkan kita mengikuti Yesus karena kita meminta mujizat. Kita mengikuti Yesus karena kita meminta pertolongan Tuhan. Tapi di jemaat GKSI Given itu tidak ada. Di luar-luar sana. Saya percaya jemaat ini sudah terbentuk dengan sekian belas tahun. Jemaat ini adalah jemaat yang sudah 20 tahun dan lebih semuanya jadi jemaat. Sejak founder dari pendeta Dr. Yopi Wihanto adalah jemaat yang sudah memiliki komitmen dengan Tuhan. Cuman kadang-kadang daging ini lemah. Tapi mari, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan kita akan kembali seperti Gomer dicari oleh Yesus. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin, haleluya. Bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Kenapa dia memilih aku? Nanti kita akan lihat. Tujuan Hosea menikahi wanita sundal ini. Waktu itu latar belakangnya supaya bangsa Israel bisa melihat betapa sakit hatinya Allah ketika mereka berpaling daripada Tuhan, daripada Allah. Betapa sakit hatinya seorang laki-laki Hosea ketika istrinya meninggalkan dia karena persundalannya. Tapi di dalam alegoris ini atau cerita perumpamaan contoh ini, Tuhan memberikan kita pesan yang sungguh indah. Dan pada siang hari ini saya mau bahas itu untuk kita pakai sebagai pegangan hidup kita mulai hari-hari ini dan bahkan hari-hari yang akan datang. Yang pertama, Tuhan menerima kita dengan tulus meskipun kejahatan kita sangat banyak. Tuhan tetap mencintai kita dan menerima kita apa adanya. Itu yang saya mau ambil dari pesan yang pertama. Tuhan menerima kita dengan tulus. Meskipun tadi saya katakan kejahatan kita sangat banyak. Tuhan tetap mencintai kita.
dan menerima kita apa adanya. Itu jelas digambarkan di dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Mari kita baca. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Ini adalah cerita penyamun atau penjahat yang ada dua orang di samping Yesus waktu Yesus disalibkan. Lalu penyamun yang satu mengatakan, ayat 42, Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, waduh indah sekali kata, aku berkata kepadamu, I tell to you, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Today you are joined with me in Firdaus. Waduh, indah sekali. Aku berkata kepadamu, hari ini engkau sudah bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan tidak melihat latar belakang atau banyaknya dosa kita. Tuhan hanya ingat ketulusan kita. Untuk apa? Untuk menerima Yesus kembali. Ketulusan kita untuk menerima keselamatan. Ketulusan kita untuk menerima panggilan kita. Ketulusan kita untuk setia di dalam komitmen kita. Di dalam melayani Tuhan. Pak Armstrong sudah bersaksi bahwa bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Tante Eda, saya tahu Ibu Lydia, semua papa mama dari Stella dan Yosua, Eric, saya tahu semua ini adalah jemaat yang sangat dahsyat. Sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menolong kita semua. Mari, ketika dalam kelemahan, ketika dalam kelemahan kekecewaan, kita ingat kata-kata Yesus ini. Bahwa hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dan kalau engkau hidup dengan aku di Firdaus, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama. Bahwa penjahat ini tadinya lemah, kecewa karena disalib. Ada ketakutan pastinya. Karena dia di atas kayu salib. Dia meminta pertolongan. Dia sangat lemah. Dan kita mau lihat dalam penulisan apokrifal atau bahasa Yunani-nya apokripos, sebuah rahasia yang tidak tersembunyi dan tidak dikanonik. Penjahat yang di sebelah kanan tersebut, ini tidak ditulis sebelah mana, tapi apokrifal menyebut penjahat yang di sebelah kanan itu bertobat kembali ke dalam rancangan Tuhan. Di saat-saat dia tertekan, di saat-saat dia terhimpit, di saat-saat dia lemah, dia kembali ke dalam rancangan Tuhan. Tulisan apokrifal mengatakan penjahat yang di sebelah kanan yang bertobat. Apokrifal adalah arti dari sebuah cerita di dalam Alkitab yang tidak dimasukkan ke dalam kanonik. Dan tersembunyi. Tapi juga tidak masuk kanonik, jadi hanya tafsir. Tafsir di luar kanonik. Dinyatakan bahwa penjahat yang di sebelah kanan kembali ke dalam rancangan Tuhan. Di saat-saat kritis, di saat-saat ekonomi seperti ini, hanya Tuhan tempat kita berteduh, hanya Tuhan tempat kita meminta pertolongan. Itu yang pertama. Sebanyak apapun kejahatan kita, Tuhan selalu menolong dan memberikan pengampunan kepada kita.
asalkan kita tetap kembali dan tetap setia, jangan kita kembali lagi. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat. Di mata Tuhan tidak ada yang jahat, yang tidak bisa bertobat. Pasti bertobat asal kita mau bertobat. Kenapa Tuhan sampaikan ini? Kenapa Tuhan beranggapan seperti itu? Di mata Tuhan tidak ada yang jahat. Karena dalam Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, kita buka Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Setiap orang sejak dalam kandungan ibunya sudah dikuduskan oleh Tuhan, oleh Allah. Karena apa? Dia yakin orang yang jahat tidak ada orang jahat, tapi karena dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi secara nature manusia di dalam rahim ibunya sudah dikuduskan dan ditakdirkan dan dilancangkan untuk menjadi nabi buat bangsa-bangsa, untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi pemberita Injil, untuk mengabarkan keselamatan buat setiap orang. Yesus meminta kita kembali ke dalam rancangan Tuhan, karena dia tahu, dia selalu maafkan, karena dia tahu tidak ada orang jahat. Yang ada semua orang sudah dikuduskan sejak di rahim ibunya. Kita buka di dalam Galatia. Kita buka dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu itu, ini Rasul Paulus mengatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Rasul Paulus pun mengatakan, aku sudah dipilih sejak kandungan ibuku. Kita semua, Stella, Ibu Christine, Erik, Revi, Yosua, sudah dipilih sejak dikandung ibu. Sudah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi apa? Menjadi orang yang menjadikan orang yang membawa kebangkitan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, di dalam sosialisasi kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan selalu memberikan tempat buat kita, karena dia sudah mengenal kita sejak dikandung oleh ibu kita. Haleluya Yesus. Yeremia mengatakan, aku mengenal engkau, bahkan aku menguduskan engkau sejak dikandung oleh ibu kita semua. Aku tahu tidak ada orang yang jahat, karena waktu dikandung dia sudah dikuduskan. Sungguh dahsyat. Tuhan memiliki selalu hati. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada itu kita untuk pulang kembali ke dalam rancangan Tuhan. Yang kedua tadi. Yang ketiga, setelah kita dipilih Tuhan atau kembali kepadanya, Tuhan kembalikan kita. Ini yang ketiga. Setelah kita dipilih kembali, kita dicintai lagi oleh Hosea yang menggambarkan Tuhan Yesus, dan Gomer adalah kita semua umat manusia yang sering mengecewakan Tuhan. Maka dalam hidup kita tidak ada satu rencana Tuhan yang tidak jadi. Amin. Haleluya. Tidak, dengarkan kata-kata saya sebagai hamba Allah, saya katakan, tidak ada satu rencana Tuhan yang tidak jadi kalau kau sudah kembali ke dalam rancangan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Bukan kata saya, tapi kata Tuhan. Melalui apa? Kita buka di dalam Mazmur 3 ayat 56.
Mazmur 3 ayat 5 dan 6. Maaf, sorry. Kitab Ayub ayat 42. Kitab Ayub 42 ayat 2. Kata Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Itu kata Ayub. Saya baca sekali lagi. Ayub 42 ayat 2. Dari ayat 1 saya baca. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dahsyat sekali. Ayub mengatakan, dan Ayub mengakui bahwa Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin buat engkau. Dan aku tahu, aku sangat tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin buat engkau lakukan. Dan aku tahu Tuhan, tidak pernah ada rencanamu yang gagal di dalam kehidupan orang percaya. Tidak pernah ada rencana yang gagal buat orang yang mengasihi Tuhan. Kitab Ayub mengatakan. Saya mau katakan, di hari-hari ini, kesimpulan dari firman yang kita dengar, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan akan melakukan perbaikan dalam hidup kita. Tuhan akan mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan. Seperti Gomer dicintain lagi oleh Hosea. Dan ketika itu, keberhasilan hidup Gomer terjadi. Keluarga Gomer dipulihkan semuanya. Anak-anak Gomer dan Hosea dipulihkan. Sama dengan kita. Ketika engkau kembali ke dalam rancangan Tuhan, ketika engkau dengar, engkau akan dipulihkan. Dan yang Tuhan minta, kalau engkau sudah dipulihkan, engkau mau lihat kasih anugerah Tuhan, engkau mau lihat perjalanan mujizat berlaku dalam hidupmu, engkau mau lihat perjalanan pertolongan Tuhan. Saya mau katakan sebagai hamba Allah, engkau harus setia kepada Tuhan. Jangan engkau imanmu turun naik, jangan engkau keluar masuk gereja, shopping sana shopping sini, karena Tuhan mengatakan engkau harus setia kepada komitmenmu di dalam kandangmu sendiri, di dalam gerejamu, di dalam rumah Tuhan yang engkau telah dipulihkan, engkau telah dibaptis, engkau telah beriman, engkau telah bersama-sama sekian puluh tahun. Engkau harus setia di situ, engkau harus tetap di dalam, jangan engkau up and down, karena Tuhan melihat kesetiaan. Kata-kata setia lebih dulu Tuhan lakukan daripada kita. Kata-kata setia lebih dulu Tuhan yang keluarkan daripada kita. Firman Tuhan, saya tidak panjangkan lebar, tapi mari kita bercermin kepada Hosea. Hosea melambangkan alegoris Tuhan yang mati di kayu salib. Tuhan yang datang kepada kita. Dan kita digambarkan sebagai Gomer. Dan ketika kembali melalui keluarga kita, anak-anak Gomer dan Hosea, pemulihan terjadi melalui kepada bangsa Israel. Dan itu terjadi buat kita. Pemulihan terjadi buat kita semua. Firman Tuhan, saya tidak panjangkan lebar. Tapi mari kita kembali menjadi Gomer. Yang pernah jatuh, tapi kembali ke dalam rancangan Tuhan. Pernah kemana-mana, tapi tetap setia kembali ke dalam rancangan Tuhan. Tetap setialah engkau di dalam kandangmu sendiri. Setialah engkau dengan Tuhanmu. Setialah engkau dalam jemaatmu, karena Tuhan melihat itu, dan Tuhan akan tolong, engkau akan diberkati, engkau akan ditolong, karena kasih anugerah Allah tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus, hamba telah sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba telah berikan, dan kami semua ditegur, dikuatkan. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat GKSI Given, yang terlibat dalam Zoom meeting, maupun yang nantinya sebentar akan mendengarkan recording ini kembali melalui YouTube di rumah mereka masing-masing.
Hamba berdoa buat mereka semua di dalam nama Yesus. Pertolongan Allah terjadi dalam setiap masalah mereka. Karena mereka adalah gambaran Gomer yang dicintai kembali oleh Hosea. Kami semua dicintai kembali oleh Engkau melalui pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kau tolong kami Tuhan. Kau jaga kami Tuhan. Kau pelihara kami di masa sulit ini. Di masa krisis ini. Apapun yang kami gumuli, Engkau tolong. Apapun yang kami perlukan, Engkau jawab Tuhan, dan Engkau buka jalan. Apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, Engkau berkati Tuhan. Hamba berserah dan bersandar kepadamu. Hamba minta tolonglah jemaatmu yang Kau cintai ini Tuhan. GKSI Given ini. Supaya jemaat ini bisa menjadi lilin yang terang. Menjadi kemuliaan buat Engkau. Menjadi kesenangan buat Engkau. Menjadi sukacita buat Engkau. Karena kami semua setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba yakin hamba telah menyampaikan kebenaran. Dan biar itu tertanam di hati kami semua. Termetaikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan puji-pujian. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang luar biasa, mengingatkan kembali kita akan kesetiaan Tuhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia. Pengakuan iman rasuli dimulai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, diberikan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, berdarah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga Tuhan Allah, kuasa datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, dan Allah, persekutuan orang kudus, dan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita memberikan persembahan kita seperti biasa. Sementara ini persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara sementara, ke rekening saya sendiri. Kita mengangkat satu pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bang Armstrong, boleh speakernya dinyalakan?
Diminta kesediaannya Pendeta Lydia untuk berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kali ini kembali lagi kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada penghujung akan ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur kami akan memberikan persembahan kami selama 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga apapun yang kami berikan kepada Tuhan itu boleh menjadi kemuliaan dalam pelayanan Tuhan, khususnya di Jemaat GKSI Given Jakarta Bapa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah juga kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Pujian telah kita naikkan, penyembahan juga sudah kita naikkan. Firman Tuhan kita telah dengar, saatnya kita untuk melaksanakan apa firman yang telah kita dengar. Kita mau menutup ibadah hari ini, kita sampai penghujungnya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan sebuah lagu, Mampirlah Dengar Doaku, untuk liriknya, karena Bung Revi sedang ada bermasalah dengan rumahnya, kondisinya sedang hujan di sana. Untuk lirik, Bapak Ibu dapat lihat di grup, ada filenya, mungkin dapat melihat di situ untuk bernyanyi liriknya, karena slide-nya tidak bisa ditampilkan. Kita angkat satu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami kembali lagi bersyukur Bapa, segala puji syukur kemuliaan hormat kami kembalikan kepadamu. Kami telah memuji memuliakan Engkau, kami telah menyembah Engkau dalam pujian kami. Bahkan kami sudah duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang boleh sampai kepada kami pada hari ini betul-betul boleh menjadi satu dengan kami. Kami boleh belajar terus melihat bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kami sebagai orang-orang yang berdosa. Tuhan boleh memberkati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu lewat Nabi Hosea, dan Tuhan boleh pakai sebagai salah satu bentuk kasih Tuhan mengasihi, baik itu orang berdosa. Tuhan tetap membawa dan Tuhan tetap memberikan satu kasih yang tidak pernah terbatas menerima keberadaan kami Bapa. Terpuji kekal bagi nama-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu, otoritas di bawah daripada Tuhan, agar semakin hari semakin luar biasa dalam menyampaikan kebenaran-Mu dan menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada dalam melayani Engkau Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur pada hari ini Tuhan, karena kami semua orang-orang percaya Tuhan masih boleh perkenankan kembali lagi di dalam Minggu Kudus kedua di bulan November ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Memberkati mereka dalam berbagai macam pergumulan dan persoalan.
Kami tahu Tuhan, kami tidak luput dari berbagai macam masalah hidup. Tapi biarlah kami terus belajar setia di dalam mengasihi Tuhan. Sebagaimana firman-Mu telah kami dengarkan. Bahkan Engkau telah menetapkan hidup kami. Engkau telah menguduskan kami. Engkau telah memilih kami. Maka biarlah kami juga tetap setia di dalam panggilan kami. Dalam komitmen kami untuk mengiring dan mengasihi Engkau Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat GKSI Given Tuhan. Yang tidak hadir pada hari ini. Yang akan mungkin mendengarkan kembali live di YouTube Tuhan, biarlah Engkau juga akan menolong mereka. Mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka dalam pergumulan, mungkin mereka sedang memiliki kesibukan-kesibukan lain sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau memberkati semua jemaat Given dimanapun mereka berada pada saat ini Bapa. Kami juga berdoa kepadamu menyerahkan pada saat ini Tuhan untuk pengurus-pengurus yang ada di gereja GKSI Given, mulai dari gembala kami, para pendeta, bahkan juga para diaken. Tuhan kiranya boleh terus memberikan kami kesatuan hati, terus setia di dalam komitmen kami, saling membangun, saling menopang di dalam pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan terus Engkau taruh di hati kami hamba-hamba-Mu, sehingga kami terus boleh belajar untuk menjadi contoh dan teladan, untuk bisa membawa jemaat Tuhan semakin dekat dengan Engkau Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Tante Eda, buat anak cucu yang saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, dalam keluarga ini berbagai macam pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Tapi biarlah Tuhan ada pertolongan daripada Tuhan Kau nyatakan dalam keluarga Tante Eda, sehingga mereka juga boleh tetap melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur bersama dengan keluarga Pak Armstrong saat ini. Terima kasih Tuhan boleh memimpin mereka sampai detik ini. Bahkan ulang tahun Tabita pada hari ini, terima kasih. 1 tahun Tuhan boleh tambahkan lagi ke depan. Dan biarlah Tuhan, dia boleh menjalani ini di dalam Tuhan, boleh menjalani umur yang Tuhan anugerahkan kepadanya dengan terus bertumbuh di dalam pimpinan Tuhan, menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau, bahkan terlebih juga boleh hormat kepada orang tua yang Engkau karuniakan kepadanya Tuhan. Terpuji kekal bagi nama-Mu, biarlah ada sukacita, damai sejahtera dan pimpinan Tuhan di dalam keluarga Om Armstrong setiap hari, agar mereka juga tetap bersyukur kepada Engkau Bapa. Bapa di sorga, dengan kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk perencanaan Natal pada tanggal 24 di GKSI Given. Berbagai pergumulan dalam bentuk biaya, bahkan juga perencanaan-perencanaan ini Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa Engkau boleh memberkati, mencukupkan semua biaya yang kami akan butuhkan dalam perencanaan Natal nanti. Dan semua hal yang kami rencanakan boleh jadi di dalam pimpinan Tuhan. Memberkati semua pengurus yang sudah dibentuk, mulai dari ketua, Stella, bahkan kami semua pengurus-pengurus yang terlibat di dalamnya. Biarlah juga ada kesatuan hati, kekompakan bagi kami untuk juga mendukung akan berlangsungnya acara Natal nanti, sehingga semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau juga memberkati bangsa kami Tuhan. Pimpin dan sertai bangsa kami dalam berbagai persoalan pergumulan yang terjadi. Bahkan virus corona yang masih terus ada dalam bangsa ini. Tuhan Yesus, jikalau Engkau yang mengizinkan itu terjadi, maka kami percaya pula hanya lewat pertolongan daripada Tuhanlah yang dapat memulihkan bangsa ini kembali dengan cara Tuhan sendiri. Oleh karena itu Engkau mampukan presiden kami, bahkan para pengurus-pengurus bangsa ini yang boleh ikut mengambil bagian di dalamnya. Biarlah Tuhan mereka juga boleh diberikan kebijaksanaan untuk betul-betul memprioritaskan bagaimana bangsa ini boleh setiap hari mengalami pemulihan oleh karena pimpinan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin yang ada. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Kami terus serahkan bangsa ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa rencana-Mu ke depan bagi bangsa ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah sang pemilik langit dan bumi ini yang berhak untuk merencanakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan menolong, baik itu juga berbagai macam bencana-bencana yang terjadi di bangsa ini. Kami mohon Bapa, biarlah ada penghiburan sejati yang Engkau juga akan berikan bagi bangsa-bangsa yang saat ini mengalami baik bencana alam, banjir, dan longsor, bahkan apapun Tuhan yang Engkau izinkan terjadi bagi bangsa ini.
biarlah juga Engkau sendiri yang akan terus menopang orang-orang yang berharap kepada Engkau Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan kepadamu Tuhan untuk seluruh kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah Engkau boleh memimpin dan menyertai, menopang semua apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Bahkan apapun yang kami kerjakan ke depannya, ada campur tangan Tuhan boleh mendahului setiap yang kami kerjakan. Biarlah kekuatan, kesehatan Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami semua jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi selama 1 minggu ke depan Tuhan. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Akhirnya Bapa, masih banyak yang akan kami pinta ke dalam tangan-Mu. Sebelum keluar dari bibir mulut kami yang bercemaran dengan dosa, Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami dan dengarkan kami. Kami mau berdoa dan menyempurnakan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya pertolongan dari Bapa Sang Pencipta langit dan bumi akan menyertai jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati studimu. Dan Dia akan memimpinmu sepanjang 1 minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pencipta langit dan bumi, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke beberapa tata warta pelayanan sepekan. Kita akhiri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.